Kanjeng Nabi summa ata'ala qaumin yuzari'una fi yawmin wa yahsaduna fi yawmin kullama hasadu 'adan kama kana. Kanjeng Nabi tamsil pertama yang disuguhkan, Kanjeng Nabi ketemu sama satu kaum. Kaum itu nanem tanaman, kalau bahasa kita mah nanem padi tuh. Nanem padi dalam suatu hari itu, begitu ditanam itu padi, depan ditanam, belakang sudah siap panen. Padahal baru nanem, terus dipanen lagi, nanem lagi, panen lagi, terus dalam sehari itu. Kanjeng Nabi bingung, nanya sama malaikat Jibril. Faqala ya Jibril, ma hadza, ini contoh apa ya malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, haula'i al-mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afa lahumul hasanat bisab'i mi'atin dha'afa wa ma anfaqu min syai'in fahuwa mukhalifuhu. Kata Kanjeng Nabi, itu gambaran orang-orang yang menjadi mujahid fisabilillah. Siapa yang menjadi mujahid fisabilillah? Orang-orang yang waktunya, kesempatannya, hartanya diberikan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan mujahid. Kalau nggak ngaji habis maghrib kira-kira ngapain? Kira-kira kalau nggak ngaji kayak gini ngapain? Ngopi ya, ngopi sambil nonton. Ada yang badminton, ada yang nonton WA, ada yang nonton ya macam-macam, ya kan? Berupa yang keasikan dunia itu tinggalin. Buat ngapain? Buat duduk di masjidnya Allah, niat i'tikaf, niat ngaji. Itu termasuk al-mujahid fisabilillah. Pahalanya berlipat ganda. Ada lagi orang punya duit, kagak sempet ke masjid, duitnya kasih ke masjid buat kebutuhan syiarnya masjid. Itu sama saja orang-orang yang mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan ini, al-mujahid fisabilillah tudha'afa lahumul hasanat bisab'i mi'atin dha'af, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Terus tidak hanya itu doang, kalau kita ngasih duit untuk syiar masjid, masjid ada bocah ngaji, ada kita ngaji, ngaji ilmunya manfaat, maka dari ilmu yang manfaat itu, ilmunya manfaat di kemudian hari, ilmunya ditularkan sama yang lain, manfaat itu, maka akan nyambung terus. Maka digambarkan kayak orang yang nanem, belakang sudah Masya Allah, nanem lagi, panen lagi, nanem, panen lagi, beruntung. Makanya saya senantiasa motivasi, ya Allah beruntung kita yang dikasih kesempatan habis sholat ada taklim, mau duduk di taklim, beruntung. Kenapa taklim habis sholat, habis maghrib sampai isya jamaahnya nggak penuh? Kenapa? Kenapa Pak kira-kira? Kenapa? Karena yang mau duduk hanya yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Gitu. Ya, ya. Orang lomba semuanya daftar. Begitu yang udah jadi juara dipilih cuma gitu.
Ini kita Masya Allah beruntung. Nah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menjadi mujahid fisabilillah kita tuh. Pahalanya berlipat ganda terus ya Allah. Punya anak cucu ya, kita sedekahkan harta kita untuk anak cucu, kita perjuangkan anak cucu kita, terus anak cucu kita jadi orang soleh, dia punya anak cucu lagi, lebih-lebih punya murid, ilmunya diamalkan, terus mengembangkan syiar agamanya Allah Ta'ala, maka di situ tudha'afa lahum bil hasanati bisab'i mi'atin, berlipat ganda, terus nyambung dan terus menerus gitu. Maka dikasih gambaran kayak orang nanem, belakangnya sudah panen, nanem lagi, panen lagi, terus menerus. Pertama, bicara Isra Mi'raj kalau mau dibicarain semua kan orang habis-habis, makanya singkat-singkat aja. Yang kedua, ketemu lagi Kanjeng Nabi itu wa wajada rihan thayyibatan faqala ya Jibril ma hadhihi raihah, qala hadhihi raihatan Masyitah binti Fir'aun wa auladahuma ila akhiril hikayah. Kedua, Kanjeng Nabi ketemu ama bau harumnya luar biasa. Manusia itu identik sama seneng sama yang harum. Nah, Kanjeng Nabi ketemu di saat Isra Mi'raj ini, di saat Mi'raj ketemu sama bau yang harum. Nanya Kanjeng Nabi malaikat Jibril, Jibril, mahada, ini apa Jibril? Kata malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, raihatan thayyibatan, ini bau yang semerbak, yang tidak pernah ditemukan di alam dunia kewangiannya ini adalah wanginya Siti Masyitah. Siti Masyitah. Siapa Siti Masyitah? Siti Masyitah itu julukan. Masyitah itu adalah perempuan yang tukang nyisirin anak Raja Fir'aun. Makanya Masyitatan binti Fir'aun. Perempuan yang tukang nyisir rambutnya anak raja. Bahkan kalau udah jadi raja, duitnya banyak, memang kayak gitu kan ya. Yang apa namanya, yang bantuin banyak, nyisir rambut anaknya ada gitu, yang masakin, tugas ngepel, tugas nyuci, yang diajak jalan-jalan. Ada bini mah di rumah aja, di kamar gitu. Itu boleh, memang laki-laki boleh kalau udah jadi raja, duitnya banyak ya boleh. Iya, boleh. Kayak Raja Fir'aun ntar ya. Kayak Raja Fir'aun. Nah, itu ada Siti Masyitah. Dia tugasnya cuma nyisirin anaknya, rambutnya anak raja. Hanya nyisir doang, makanya disebut Siti Masyitah. Siti Masyitah itu begitu lagi nyisirin, sisirnya jatuh. Begitu sisirnya jatuh, Siti Masyitah mengucapkan Bismillah. Di dalam kitab Ad-Dardir itu dikatakan Bismillah. Anaknya yang lagi disisirin, anak perempuannya Raja Fir'aun ini ngomong, hei perempuan, kan kamu itu mengabdi ke ayah saya. Emang ada Tuhan selain ayah saya? Ini anaknya Raja Fir'aun ngomong. Emang ada Tuhan selain ayah saya? Ada emang manusia yang lebih baik daripada ayah saya? Kata Siti Masyitah, naam, iya, ada. Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang lebih baik dari segalanya. Kata anaknya gini, kata anaknya yang disisirin tuh, oke, kalau kayak gitu saya laporin ke ayah saya. Silahkan, ada Siti Masyitah, silahkan dilaporin, bener, dilaporin ke ayahnya Raja Fir'aun. Begitu dilaporin, Raja Fir'aun murka, panggil
Masitoh, sini. Apa yang kamu bicara tadi? Bener. Yang laporan anak saya ini bener. Kata Masitoh, bener. Kamu sudah punya Tuhan selain saya? Bener, saya punya Tuhan. Tuhan saya Allah dan Tuhan engkau juga. Kata Siti Masitoh, wah keren ini. Tukang nyisir rambut tapi berani. Kamu nggak mau tobat? Wah, kata Raja Fir'aun. Kamu nggak mau kembali ke agama kamu, ikut sama saya? Tidak mau. Kalau kamu seperti itu, kamu, suamimu, anak-anakmu akan saya bunuh dan akan saya masukkan, saya kubur dalam satu lubang. Kata Siti Masitoh, silahkan. Kalau memang membuat engkau Raja Fir'aun itu maunya, silahkan. Tapi aku tetap mempunyai ketauhidan. Saya punya Tuhan Allah. Suaminya dipanggil. Begitu suaminya dipanggil, ditanya, sama mempunyai kekuatan iman yang hebat. Akhirnya Raja Fir'aun dibujuk tuh, Siti Masitoh anaknya sama suaminya dibujuk biar ngikutin agamanya dia, ngakuin Raja Fir'aun sebagai Tuhannya. Tapi Siti Masitoh tetap tidak bergeming. Akhirnya Raja Fir'aun di tingkat kemurkaannya, puncak kemurkaannya, nyuruh bala tentaranya. Tentara, kumpulin seluruh kayu yang ada di negeri ini, kumpulin. Begitu udah dikumpulin, dinyalain, atasnya dikasih kuali besar. Kalau sekarang itu pakai minyak goreng, digoreng. Yang paling panas lah digoreng. Subhanallah. Begitu sudah menyala itu yang namanya kuali itu yang dalamnya udah mendidih, bergejolak, ditanya kembali. Masitoh, ini terakhir kali saya bertanya, kata Fir'aun. Kamu mau nggak kembali ke agama saya, mengakui saya sebagai Tuhan? Kata Siti Masitoh, tetap tidak mau. Raja, Tuhan saya dan Tuhanmu adalah Allah. Tetap. Kalau seperti itu, sekarang kamu saksikan suami kamu akan saya masukkan. Dimasukin suaminya. Masya Allah. Ke kuali. Begitu dimasukin langsung lebur, saking panasnya. Begitu suami udah dimasukin, anaknya dari yang paling gede, paling gede, sampai yang masih dalam geongan, baru lahir sekitar 2 bulanan. Itu kan anak kalau baru lahir 2 bulan belum bisa ngomong ya, ngelihatnya belum jelas. Udah dipegang. Masitoh, kamu lihat anak kamu, lihat. Kamu tega sama anak kamu, kalau anak kamu saya masukkan ke kuali itu bersama kakak dan bapaknya, aku goreng di atas kuali tersebut. Kata Siti Masitoh, asalkan saya mempertahankan ketauhidan saya Tuhan saya Allah dan Tuhanmu juga Allah, hanya itu. Kalau kamu maunya seperti itu silahkan, kata Siti Masitoh. Baik, kata Raja Fir'aun, panggil bala tentaranya. Itu bayi yang ada di dalam gendongan Siti Masitoh direbut, mau dilemparkan. Sebelum mau dilemparkan, sebelum jatuh ke kuali, itu bayi yang baru dalam geongan, baru lahir, itu bayi ngomong. Makanya dikatakan itu arbaun. Di sini dikatakan qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum saghair hadza. Di dalam kitab Ad-Dardir dikatakan ada 4 bayi yang baru lahir yang bisa ngomong. Baru lahir langsung bisa ngomong. Kanjeng Nabiullah Isa binti Maryam itu langsung bisa ngomong. Di saat tubuh bergejolak fitnah, maka Nabi Isa baru lahir langsung ngomong, mensaksikan. Nah, termasuk anaknya Siti Masitoh, di saat mau dijatuhkan ke kuali, dia ngomong, ibunda, tetap kau pertahankan ketauhidanmu, bahwa Tuhanmu, Tuhannya Fir'aun, dan Tuhan kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Fir'aun dengar kayak gitu, lo tambah marah. Bukan sadar, tambah marah.
akhirnya itu bayi dimasukin ke dalam, sampai pada ujungnya Siti Masyitohnya juga dimasukin ke dalam kuali. Begitu sudah lebur jadi bubur, baru ditaruh di dalam satu satu kuburan, satu lubang satu. Makanya diabadikan di dalam peristiwa Mi'rajnya Kanjeng Nabi nyium bau yang harumnya semerbak luar biasa. Kenapa? Karena mempertahankan keimanan kepada Allah. Sekarang ngeri. Sekarang ngeri. Kita beruntung ya Allah, beruntung, bersyukur. Masih dikasih kekuatan iman ya. Ngaji kayak gini masih beruntung. Saya kemarin itu baca dalam sebuah artikel di medsos, wallahu a'lam betul atau tidaknya. Ada suatu tokoh pemimpin negeri jiran. Sekarang sudah sudah mantan Perdana Menteri. Usianya udah hampir 100. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa Islam itu mundur, tidak bisa maju peradabannya. Kenapa? Karena disebabkan oleh para juru dakwah, ustadz-ustadznya hanya mengajarkan tentang akhirat, katanya gitu. Ya Allah, padahal jelas dalam suratul A'la, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih utama. Ini orang ngomong, ini tokoh besar. Ya Allah, kalau kita nggak kuat-kuat banget, kita bisa ke bawah. Kadang-kadang kan berpikir kan gini, kalau kita nggak kuat-kuat banget iman, bener juga ya. Nah gitu. Kalau secara logika kita nggak usah pakai sholat, nggak usah mikirin akhirat, nggak usah mikirin hari depan. Pokoknya ketemu pagi kerja, pulang tidur, kerja lagi. Kayaknya cepet kaya kalau kayak gitu kan, kayak gitu ya. Tapi kan kita kagak. Waktunya sholat ya. Kenapa? Karena ada keimanan bahwa hari akhirat itu lebih, dan seluruh manusia pasti akan itu. Nah ini dibantah oleh salah satu tokoh internasional. Makanya kalau kita nggak kuat-kuat zaman seperti ini, ya Allah, ke bawah kadang. Beruntung kita masih diberikan kekuatan iman Islam. Itu yang kedua. Terus Kanjeng Nabi ketemu lagi pada suatu ketika. Kanjeng Nabi ketemu sama satu kaum. Summa ata biqaumin. Datang kepada suatu kaum Kanjeng Nabi. Kaum itu lagi ngejedodin kepalanya. Apa bahasa kita ngejedodin? Sama jedodin ya? Sama ya? Sama ya? Iya, kalau saya kan dari Gabus itu. Di Gabus orang ngomongnya ngejedodin gitu ya. Sama ya, ngejedot dia. Iya, banting-banting kepala. Dihancurin, dipentok-pentokin, dijedot-jedotin kepalanya dijedodin, kepalanya sendiri dijedodin. Habis dijedodin hancur. Begitu hancur dibikin lagi sama Allah Ta'ala. Begitu dibikin lagi, dijedodin lagi, terus menerus. Kanjeng Nabi nanya, ya Jibril, man haula'i ya Jibril? Ini model apa lagi Jibril? Siapa ini? Kata malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini sebahagian dari umatmu, yang umatmu itu apabila datang perintah sholat, dia tidak mau melaksanakan sholat. Kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Maka hukumannya seperti itu. Ru'usahum kullama
duhat sa'adat kama kanat wa la yaftaqir anhum min dzalik. Malaikat Jibril menjawab, haula'i alladzina yatasaqalu rasu'ahum 'anis shalah al-maktubah. Itu gambarannya satu kaum nanti siksaannya. Yang kaum tersebut ada waktu sholat nggak mau open. Al-Muhsinin ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Muhsinin kagak hidup, kagak hidup. Masuk kisah ini ya, dikit lagi. Kagak hidup, orang peduli, sibuk aja doa sama urusan dunia, ampe kagak peduli sama urusan sholatnya. Maka orang-orang yang tidak mau memperhatikan sholat, itu hukumannya di saat di akhirat kepala jedodin, dihancurin, dibikin lagi, terus menerus siksaannya seperti itu. Maka kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah dikasih karunia sama Allah Ta'ala ya, bisa berjamaah. Ini karunia besar, karunia yang agung, bersama-sama berjamaah memakmurkan masjid. Kata Al-Quran, tidaklah orang-orang yang beriman yang di hatinya ada keimanan yang kuat, yang dia itu orang yang suka mensyiarkan agamanya Allah Ta'ala. Orang-orang yang suka gemar ke masjid, yang suka berjamaah, itu berarti pasti di hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.